Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua Badan Pengelola Wakaf Ar-Risalah, yang kami hormati segenap pimpinan, guru dan karyawan di lingkungan Perguruan Islam Ar-Risalah, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, segenap wali murid siswa Perguruan Islam Ar-Risalah, mulai dari tingkatan SD, SMP, Madrasah Aliyah, baik yang putra maupun yang putri. Teristimewa yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz kita, guru kita, yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Al-Mukarram, Al-Fadhil, Ustazuna Dr. Haji Agus Setiawan LCMA, yang alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita pada malam hari ini, meskipun dari jarak yang cukup jauh dari ibu kota, insya Allah Ustadz ya. Dan yang kami hormati seluruh hadirin dan hadirat yang hadir dan berpartisipasi dalam acara pesantren virtual Ar-Risalah dalam rangka Tarhib Ramadan 1444 Hijriah pada malam yang berbahagia ini. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan inayahnya sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita dalam majlis yang berkah ini insya-Allah, meskipun pada hakikatnya atau zahirnya badan kita atau fisik kita berjauhan, namun pada hakikatnya batin kita sedang disatukan oleh Allah dalam majlis yang mubarakah ini insya-Allah. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, para ustaz dan ustazat, undangan kami yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kembali kita berjumpa dalam acara pesantren virtual Ar-Risalah dalam momen khusus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Acara kita pada malam hari ini dalam rangka Tarhib Ramadan yang alhamdulillah terselenggara di antaranya berkat izin Allah Subhanahu wa taala dan juga atas partisipasi atau sponsor daripada mitra kita, yaitu dari Bank Syariah Indonesia dan Radio SIP FM di Kota Padang. Terima kasih kita ucapkan kepada Bank Syariah Indonesia dan SIP FM yang barangkali pada malam hari ini ikut membersamai kita. Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah yang kami muliakan, sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam event-event sebelumnya, bahwasanya terselenggaranya kegiatan pesantren virtual Ar-Risalah ini merupakan salah satu bentuk kontribusi yang diberikan oleh BPW Ar-Risalah yang merupakan badan otonom yang berada di bawah Yayasan Wakaf Ar-Risalah yang diberikan amanah oleh yayasan untuk menghimpun wakaf, mengembangkan dan mengelola aset wakaf, sekaligus mendistribusikan hasil daripada manfaat wakaf yang kita kelola tersebut, yang diantara bentuk manfaat wakaf yang BPW atau kami berikan secara langsung kepada Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, para wali murid di Perguruan Islam Ar-Risalah adalah dengan kami selenggarakannya pesantren virtual Ar-Risalah ini secara rutin, secara berkala setiap minggu, dengan berkelompok menurut jenjang kelas masing-masing, dengan tujuan yang seperti yang pernah kami sosialisasikan dalam rangka meningkatkan pemahaman keislaman ayah dan bunda, bapak dan ibu, para wali murid, mencapai pemahaman Islam yang kafah menuju pengamalan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini adalah salah satu bentuk kecil daripada pemanfaatan wakaf atau penggunaan manfaat wakaf yang telah dihimpun oleh BPW Ar-Risalah, yang tentunya ke depan
semakin besar kita upayakan penghimpunan kekuatan wakaf ini, semakin besar kita berdayakan, kita produktifkan, dan tentunya semakin besar pula manfaat yang akan kita berikan kepada umat Islam, kepada anak-anak kita di lingkungan pesantren Ar-Risalah atau perguruan Ar-Risalah, dan termasuk juga untuk ayah dan bunda kita, para wali murid. Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan Allah, baiklah, untuk menghemat waktu, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan pembacaan kalamullah yang insya Allah akan dilantunkan oleh ananda kita, salah seorang siswa, yaitu Muhammad Aqil Al-Fatih, siswa kelas 2 SMP Ar-Risalah. Sebagai informasi ayah dan bunda, anak kita ini adalah anak yang berprestasi. Prestasinya diantaranya adalah juara 3 Musabaqah Hifzul Quran tingkat Sumatera Barat, juara 2 Musabaqah Hifzul Quran tingkat Kota Bukit Tinggi, dan pada event Bazar Expo atau Wakaf Expo di Ar-Risalah di tahun yang lalu, ananda kita keluar sebagai pemenang juara pidato tentang wakaf. Masya Allah. Luar biasa prestasi ananda kita ini. Mari kita dengarkan ananda kita membacakan Al-Quran kepada ananda Muhammad Aqil, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan
Ananda Muhammad Aqil Al-Fatih, ja'alana Allahu minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah sudah kita dengarkan kalam ilahi, ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Adalah orang-orang beriman itu, kata Allah, orang-orang yang jika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Al-Quran, bergetar jiwa mereka. Mudah-mudahan kita semua, terutama menjelang masuknya bulan Ramadan ini, diberikan oleh Allah kesempatan dan kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, baiklah tanpa memperpanjang kalam, kita akan segera masuk ke dalam acara inti kita pada malam hari ini, yaitu penyampaian tausiah tarhib Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, ustaz kita, Al-Ustaz Al-Fadil, Dr. Haji Agus Setiawan. Namun sebelum beliau menyampaikan tausiahnya, kiranya berkenan beliau untuk kita sampaikan ta'rif atau CV beliau, biodata beliau, agar kita lebih mengenal siapa guru yang kita undang pada kesempatan pada malam hari ini. Ayah dan bunda, bapak dan ibu, ustaz dan ustazah yang kami muliakan, sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, kami melalui pesantren virtual Arisalah ini berkomitmen untuk menghadirkan narasumber, guru atau ustadz yang menyampaikan materi di dalam acara-acara kita ini adalah ustadz-ustadz yang memang berkompeten di bidangnya. Baik ustadz-ustadz yang berada dalam lingkungan perguruan Arisalah, dan insya Allah minimal 1 kali dalam 1 bulan kita akan selingi dengan mengundang narasumber yang berasal atau berskala nasional. Dan alhamdulillah pada malam hari ini datanglah waktunya kita akan mendengarkan ceramah dari salah seorang dai atau ustaz yang nama beliau sudah tidak asing lagi bagi kalangan umat Islam di tanah air kita ini, yaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Agus Setiawan. Sedikit ingin kami sampaikan tentang biodata beliau. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1976 dan saat ini berdomisili di Jakarta, dan Masya Allah ya, beliau telah mengelilingi dunia. Makanya beliau, kalau tersebut nama Ustaz Agus Setiawan, pasti orang akan tahu beliau disebut dengan Ustaz 5 benua atau Dai 5 benua. Telah berdakwah di minimal atau paling tidak di 27 negara di dunia, di 5 benua yang ada di atas dunia, di atas bumi ini, di Amerika, di Belanda, Jerman, Austria, Perancis, dan tentunya di negara-negara Arab dan Afrika. Nah, Ustadz Agus Setiawan, Dr. Agus Setiawan, beliau merupakan lulus 1 daripada Fakultas Usuluddin, jurusan hadis dan ilmu hadis dari universitas tertua dan terkemuka di dunia, itu Universitas Al-Azhar, tamat tahun 1995, dan kemudian beliau melanjutkan S2-nya beliau di Universitas Omdurman di Sudan, yaitu pada tahun 2001, dan kemudian beliau mendapatkan gelar S3 atau doktoral beliau dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun atau pada angkatan tahun 2005. Dan Masya Allah banyak sekali profil akademik yang beliau miliki. Beliau merupakan tokoh nasional di bidang dakwah yang memiliki begitu banyak profil akademik, yang telah mengikuti berbagai macam pelatihan fikih dan akuntansi zakat ya di Mesir, pelatihan leadership di KBRI Kairo, dan begitu juga pelatihan wawasan dakwah dan sosial Kementerian Kuwait di Kuwait ya. Dan untuk riwayat pekerjaan beliau saat ini sebagai lembaga amil zakat nasional, beliau anggota IZI, Direktur atau Dewan Syariahnya IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Multazam, Kuningan, Jawa Barat, dan Ketua Yayasan Kursia Asnawi di Bogor, Jawa Barat, begitu juga Ketua Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Yarsi. Kalau karya beliau, Masya Allah, tidak kurang dari 13 karya buku yang telah beliau terbitkan, yang telah beliau tulis. Alhamdulillah pada malam hari ini kita termasuk yang beruntung mendapat waktu dan kesempatan untuk mendapatkan taujih dan siraman rohani dari beliau. Kebetulan Ustadz Agus Setiawan ini
merupakan sahabat lama kami ya Ustaz. Dulu pernah kami bersama-sama dengan beliau sama-sama studi di Universitas Al-Azhar Mesir, dan kita pernah bersama beliau sekitar 2-3 tahun lamanya, sekitar tahun 98 sampai 2001. Maka untuk itu ayah dan bunda, Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan Allah, kita berikan waktu kepada guru kita Al-Fadhil Al-Mukarram Dr. Haji Agus Setiawan LCMA untuk lebih kurang sekitar 40 atau 45 menit ke depan menyampaikan tausiah tarhib Ramadan kepada kita, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari ayah dan bunda. Dan tidak lupa kami sampaikan, ayah dan bunda dimohon untuk menyimak dengan baik apa yang akan Ustadz kita sampaikan, karena nanti ada hadiah menarik yang menunggu melalui door prize ya, yang akan diberikan kepada ayah dan bunda yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru kita. Demikian juga kami memotivasi ayah dan bunda untuk bertanya sebanyak-banyaknya melalui kolom chat. Dan insya Allah jika malam ini tidak cukup waktu oleh Ustadz kita untuk menjawabnya, insya Allah kami akan record, akan kami catat, dan akan kami sampaikan jawabannya melalui grup WA yang sudah kami siapkan di masing-masing angkatan kelasnya. Terima kasih, dan selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada LCMA dengan segala hormat. Fal yatafaddal mashkuran. Terima kasih. Mohon izinnya para guru-guru semuanya, wabil khusus Ustazuna Ustaz Rahimul Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah syahadatu haqqin wa sidq syahadatan tunjina min adzabillah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Badan beserta seluruh para pendukungnya, Buya Rahmul Amin dan juga yang lain, seluruh guru-guru saya yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Ar-Risalah, dan juga yang saya banggakan para wali santri daripada putra-putri yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Ar-Risalah. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Malam hari ini Allah percayakan hidup, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang istimewa, kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Belum rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan beberapa hari ke depan Ramadan akan mengunjungi kita. Sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan, sebuah bulan yang penuh dengan pahala yang Allah sediakan.
sebuah bulan yang penuh dengan sekian bulan, ada satu bulan yang mulia. Dia adalah bulan Ramadan. Dan inilah waktu yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pentingnya waktu, maka kita bisa menanyakan kepada mereka-mereka yang sudah di bawah tanah, mereka-mereka yang sudah di alam kubur, berapa banyak di antara mereka yang merindukan keadaan yang saat ini kita alami. Berapa banyak mereka yang sudah terkubur di dalam tanah ingin mendapatkan kesempatan seperti yang kita dapatkan saat ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku sesaat ke dunia." Mereka begitu menginginkan keadaan seperti kita. Maka sungguh sangat disayang kalau kemudian kita yang masih ada kesempatan waktu namun menyia-nyiakan apa yang Allah berikan kepada kita. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang waktu kematian kepada mereka, tidak bisa ditunda dan tidak bisa juga kemudian dimajukan. Begitulah ajal ketika datang. Jadi nikmat diberikan kesempatan hidup dari Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang tidak dimiliki oleh mereka-mereka yang sudah di alam kubur saat ini. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk berpikir, bagi yang mau memikirkan. Pandemi baru saja berlalu. Berapa banyak di antara sahabat kita, mungkin keluarga kita, bahkan guru-guru kita yang wafat saat pandemi yang lalu. Allah masih memberikan kesempatan hidup hingga hari ini, merupakan waktu yang cukup panjang bagi kita untuk merenung. Ya Allah, betapa sayangnya Engkau kepada diri hamba. Kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk merenung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan waktu yang cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tersadar. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal. Waja'akumun nadhir, dan bukankah sudah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan peringatan, rambut kita sudah mulai ada ubannya, tenaga kita sudah tidak sekuat seperti waktu kita muda, bagaimana kemudian keriput-keriput sudah ada pada kulit kita, sudah mulai banyak pantangan-pantangan makanan kita, sudah mulai lemah kaki-kaki kita. Waja'akumun nadhir, sudah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kapan kita mengerti betapa pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita? Begitu juga dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian Ramadan datang kepada kita dan tidak memberikan kesan apapun. Makanya hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian merasakan dalam hati, sambil kemudian kita membayangkan, andaikan ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita, maka pasti kita akan melakukan 4 hal ini. Kita pasti akan sungguh-sungguh. Coba, kalau kita ada kesempatan terakhir untuk mendapatkan suatu piala, mendapatkan sebuah penghormatan dan juga penghargaan, pasti kita akan bersungguh-sungguh. Begitu juga dengan orang yang kemudian merasakan bahwa jangan-jangan ini Ramadan terakhir bagi kita, maka dia akan sungguh-sungguh. Dan bukan saja sungguh-sungguh, tapi bagaimana dia akan fokus. Apa-apa yang tidak terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, nanti dulu.
Ini merupakan waktu yang belum tentu saya temui tahun yang akan datang. Ini belum tentu waktu yang akan datang 2 kali bagi saya. Berapa banyak di antara kita yang saat ini sudah tidak membersamai kita lagi. Yang ketiga adalah kalau kita merasakan bahwa ini merupakan Ramadan yang terakhir, maka kita pasti akan memperhatikan kualitas daripada amal kita. Inilah yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Ini yang dikhawatirkan oleh para salafus soleh. Mereka mengatakan yang dikhawatirkan oleh kami bukan saja mampu atau tidak melakukan amal soleh, tapi kami khawatir kalau ternyata ada cacat dalam amal-amal kami. Maka mereka betul-betul memperhatikan kualitas amalnya. Jadi tidak asal-asalan, tidak sekedarnya, tidak sekenanya, tidak sesempatnya, tapi betul-betul memperhatikan kualitas amalan mereka. Dan juga yang terakhir, kalau kita memang merasakan, ya Allah, andaikan ini Ramadan yang terakhir bagi saya, maka pasti akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Coba perhatikan kalau kita pernah berangkat haji atau umroh, saat-saat terakhir kita akan pulang ke tanah air. Ya Allah, rasanya kita tidak kuat untuk berpisah dengan Masjidil Haram. Rasanya tidak kuat untuk berpisah dengan Masjid Nabawi. Dan kita ingin memanfaatkan waktu. Ingin berlama-lama di Masjidil Haram. Ingin berlama-lama di Masjid Nabawi. Ingin memanfaatkan waktu. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sedikit kita akan lihat bagaimanakah kesungguhan para sahabat dan salafus soleh dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama kita akan lihat bagaimana semangatnya para salafus soleh dalam membaca Al-Quranul Karim. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana semangatnya salafus soleh dalam membaca Al-Quranul Karim. Ada riwayat tentang Imam Syafi'i, ada riwayat tentang para ulama-ulama yang lain. Tapi saya ambilkan bagaimana Imam Qatadah. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala dikatakan, kana Qatadah yakhtimul Qur'ana fi sab'. Imam Qatadah, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an seminggu 1 kali khatam. Jadi 1 bulan 4 kali beliau khatam. Subhanallah. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath. Dan ketika masuk bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an 3 hari sekali. Subhanallah. Nah, yang menarik adalah fa idza jaa al-ashru khatama kulla lailah. Dan ketika memasuki 10 malam yang terakhir, maka beliau mengkhatamkan setiap harinya 1 kali khatam. Ada 2 hal di sini yang biasanya ditanyakan. Al-Ustaz, bagaimana dengan hadis Nabi yang lain? Di mana ketika Nabi SAW bersabda, khatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Lantas sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, aku sanggup untuk khatam lebih cepat dari itu. Kata Nabi SAW, khatamkan 1 minggu 1 kali. Sahabat ini mengatakan lagi, ya Rasulullah, aku sanggup lebih cepat daripada itu. Kata Nabi SAW, khatamkan 3 hari 1 kali, dan tidaklah seseorang memahami yang dibaca kalau kurang daripada 3 hari dalam 1 kali khatam. Ya. Mengapa di sini para salafus saleh mengkhatamkan 1 hari sekali, bahkan Al-Imam Syafi'i sehari 2 kali? Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwa hadis Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As itu adalah di luar bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan khusus, di sini adalah bagaimana keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Makanya para ulama mengatakan, andai kata kita ditanya, mana yang lebih afdol, antara membaca Al-Quran ataukah kita mengkaji tafsirnya? Maka ulama mengatakan, hadza syahrul Quran. Ini merupakan bulan Al-Quran, maka yang utama adalah membacanya. Adapun membahas tafsirnya, bisa setelah bulan Ramadan. Dan yang perlu kita fahami adalah bulan puasa tidak lepas dari yang namanya bulan Al-Quran. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa rahasianya? Kenapa para salafus soleh mereka begitu sungguh-sungguh dengan Al-Quranul Karim? Rahasianya di sini. Apa yang disampaikan oleh sahabat Khabbab ibn al-Arat. Ada sahabat yang namanya mirip.
Kalau Khabbab dengan kha, ya, ada titik pada huruf kha-nya, ya. Bi fathil mu'jamah kalau istilah hadisnya begitu. Tapi ada sahabat yang mirip yaitu Hubbab. Kalau Khabbab ibn al-Arad, kalau Hubbab ibn al-Munzir radhiyallahu anhuma. Ya. Di mana dalam kitab Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi, ya, di sini ada satu riwayat taqarrab mastata'ta. Mendekatlah kepada Allah dengan berbagai ibadah. Tapi wa'lam annaka lan tataqarraba ilallahi bi syai'in ahabba ilaihi min kalami. Ketahuilah bahwa tidak ada cara mendekat kepada Allah yang lebih Allah cintai daripada melalui ucapannya. Subhanallah. Ya. Karena itu, sahabat Utsman bin Affan, ada yang tahu siapa sahabat Utsman bin Affan? Ya. Salah satu dari sahabat yang dijanjikan surga dan salah satu sahabat yang paling terkaya di antara sahabat. Saya ingin tanya di sini, ya, ada berapa sahabat yang dijanjikan surga? 10. Keliru. Ya. Sahabat yang dijanjikan surga yang 10 itu adalah apa yang Nabi sabdakan dalam satu statement. Hadisnya ada dalam riwayat Imam Muslim, ada dalam riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, sampai yang 10. Tapi di luar dari statement tersebut, Nabi SAW menyebutkan beberapa sahabat yang dijanjikan surga. Total, kalau kita rajin mengoleksi hadis-hadis tentang siapa yang dijanjikan surga, maka ada 38 sahabat yang dijanjikan masuk surga. 7 diantaranya adalah sahabat wanita. 2 di antara sahabat wanita itu adalah istri Nabi SAW dan 1 di antaranya adalah putri beliau Fatimah binti Muhammad SAW. Dari 38 sahabat, 5 sahabat yang paling terkaya. Ya. Sahabat yang paling terkaya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya hitung bagaimana total kekayaan beliau. Berapa jumlah unta yang beliau miliki, berapa dinar yang beliau miliki, berapa aset sekitar kota Madinah yang beliau miliki, dan juga di kota-kota lain setelah penaklukan Islam, maka kurang lebih kekayaan Abdurrahman bin Auf adalah 17 sampai 19 triliun. Ya. Kita biasanya kalau dapat riwayat tentang kekayaan sahabat atau sedekahnya sahabat cuma berbicara sekian dinar, sekian dinar. Coba kita convert dengan keuangan kita sekarang. Dinar sekitar 2,5 gram. Kali sekian. Sahabat yang terkaya kedua adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya coba untuk menghitung berapa kekayaan Utsman bin Affan. Kekayaannya adalah 15 sampai 17 triliun. Subhanallah. Ya. Nah ini ya yang sering diangkat oleh ceramah oleh para guru kita, oleh para buya tentang bagaimana dermawannya Abdurrahman bin Auf. Betul? Bagaimana dermawannya Utsman bin Affan. Betul? Tapi kita sering kemudian dibahas oleh mereka, sahabat-sahabat ini, dermanya, infaknya, sedekahnya begitu banyak, uangnya dari mana? Betul nggak? Ya. Tadi ketika kemudian ditampilkan video dari Badan Wakaf, ya Allah, ingin rasanya mengcover itu semuanya. Ya. Bagaimana wakaf ini 100 juta, wakaf ini 500 juta. Ya. Tapi kita yang jadi pertanyaan adalah bahwa sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu, kekayaannya dari mana? Oke, langsung saja. Mereka kaya karena berniaga. Tapi apa rahasianya mereka kemudian berniaga, tapi masih soleh? Bahkan berkaitan dengan Al-Quran, bagaimana ucapan Utsman bin Affan? Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran." Kalau hati kita ini bersih, kita nggak akan pernah merasa puas membaca Al-Quran. Subhanallah. Yang berbicara ini bukan musyrif Al-Quran, bukan guru tahsin, bukan guru tahfiz, tapi seorang yang kekayaannya triliunan. Orang yang sibuk sebagai khalifah, tapi bagaimana akrabnya dengan Al-Quranul Karim. Bahkan kelanjutan dari ucapan Utsman bin Affan, beliau mengatakan, "Ajibtu, aku heran bagaimana mungkin orang ngaku cinta tapi tidak betah berlama-lama dengan ucapan orang yang dicintainya. Bagaimana mungkin kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian bosan membaca Al-Qur'an?" Saya 3 kali ke Kuwait. Dalam kunjungan yang kesekian ke Kuwait,
saya dengarkan ceramah dari seorang syekh yang begitu menyentuh. Kata beliau, Nabi menganjurkan kita baca Al-Quran untuk khatam 1 bulan 1 kali. Artinya 1 hari 1 juz. Kalau tidak bisa, kata beliau, minimal 1 hari 1 lembar. Kalau 1 lembar berarti 2 halaman. Kalau tidak bisa, kata beliau, minimal 1 hari 1 halaman. Kalau nggak bisa juga, kata beliau, minimal 1 hari 1 ayat. Kalau tidak bisa, kata beliau, ambil Al-Quran sambil kemudian tatap dan kemudian minta kepada Allah dan berdoa, ya Allah, hamba ini dosa apa? Sampai hamba nggak bisa baca 1 ayat 1 hari dari Al-Quran. Ada dosa apa kita ini? Sampai begitu jauh jarak kita dengan Al-Quranul Karim. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, bagaimana sahabat dan salafus soleh begitu akrab dengan Al-Quranul Karim. Tadi saya katakan ada 2, ya. Pertanyaan yang pertama, ya, bagaimana dengan hadis Abdullah bin Amr bin As? Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah, mungkinkah kita khatam 1 hari 1 kali? Mungkin. Ya. Tadi guru kita bersama, Buya Rahimul Amin menyampaikan, saya ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, jadi ini S1 dan menghafal Al-Quran. Karena saya lihat ada orang yang ngafal Quran tapi nggak ada gelar S1-nya. Atau S1 tapi nggak hafal Quran. Nah ini kita kombinasi kurikulumnya. Jadi setiap 1 semester wajib hafal 10 juz. Jadi semester ketiga mesti sudah hafal 30 juz. Dan ujiannya adalah tasmi' 30 juz Al-Quran an zahril ghaib. Jadi memperdengarkan hafalan Al-Quran 30 juz sekali duduk. Ba'da subuh dia mentasmi, memperdengarkan hafalan Qurannya. Sampai sekitar jam 11:30 istirahat qailulah. Ba'da zuhur lanjut lagi. Sampai sebelum asar. Ba'da asar lanjut lagi. Dan itu isya selesai. 15 jam selesai. Memperdengarkan hafalan Quran. Ini baru mahasiswanya. Bagaimana dengan musyrifnya? Bagaimana kalau kemudian pembimbingnya muwajih Al-Qur'annya? Bagaimana salafus soleh yang zaman dulu nggak ada yang namanya gadget dan lain sebagainya, kesolehan mereka. Maka hadir khotal iman rahimakumullah, ini sangat mungkin. Yang kedua, bagaimana di bulan Ramadan para sahabat dan salafus soleh bersemangat dalam berbagi, bersedekah. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan uhibbul juda fir rijal. Aku sangat suka kepada seseorang yang bertambah dermawan di bulan Ramadan. Karena meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika masuk bulan Ramadan semakin dermawan. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemurah dan dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah ketika bulan Ramadan saat Jibril datang untuk kemudian mengajarkan daripada Al-Quran. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kesempatan besar. Jujur tadi saya katakan, ketika ditampilkan tayangan tadi tentang peluang wakaf, subhanallah. Ini yang akan kekal Bapak Ibu dari harta kita. Hadzal ladzi yabqa. Dulu guru saya di Sudan mengatakan, hadzal ladzi yabqa. Ini yang kekal. Harta yang kita kumpulkan dan tidak kita keluarkan zakatnya, yang tidak kita infakkan, yang tidak kita sedekahkan. Ini hanya akan menjadi pemberat kita. Guru saya ketika di pesantren mengatakan, Gus, kalau kita naik gunung, yang enak bagaimana kita dengan bekal kita? Saya terdiam, kita nggak berani menjawab. Kata beliau, yang enak kalau naik gunung itu, ransel kita dititip sama teman kita. Nanti pas di puncak, ranselnya dikembalikan. Enak nggak begitu? Enak. Beliau mengatakan kemudian, begitu juga dengan harta kita. Ketika harta kita sedekahkan, ketika harta kita wakafkan, tidak hilang Bapak Ibu. Ini hanya dititipkan. Nanti di akhirat akan dikembalikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk amal. Ringan jadinya beban kita. Kalau kita bawa sendiri, maka di akhirat kelak akan ditanya 2 hal. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dapatnya dan kemana dibelanjakannya. La haula wa quwwata illa billah.
Tidak hilang apa yang kita wakafkan. Tidak hilang apa yang kita sedekahkan. Ya. Bahkan kalau kita belajar tentang wakaf, ini ada para guru-guru saya di Badan Wakaf, Masya Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hampir tidak ada. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, tidak ada seorang pun sahabat, melainkan mereka berwakaf. Kenapa? Karena zakat bagi orang yang hartanya mencapai nisab. Tapi kalau wakaf, semua orang mampu berwakaf. Tadi dikatakan, ada wakaf tunai dan sudah mendapatkan izin dari BWI. Semua orang bisa berwakaf. Subhanallah. Ya. Wakaf adalah amal sekali, tapi pahalanya berkali-kali. Subhanallah. Ya. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ambilkan contoh satu-satu saja ya, karena saya lihat waktunya nggak cukup. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada riwayat yang menarik. Beliau ini kalau buka puasa, itu habis takjil, beliau kemudian sholat maghrib di Masjid Nabawi, pulang, illa wa ma'ahu miskin au masakin. Pulang dari masjid sholat maghrib, pasti bersama orang miskin atau beberapa orang miskin. Untuk makan bersama dengan keluarganya. Subhanallah. Inilah semangat berbagi daripada mereka-mereka para salafus soleh. Dan ini masih terwarisi sampai sekarang. Guru-guru kita yang belajar di Al-Azhar, yang belajar di Madinah, merasakan betul bagaimana karom dan dermawannya mereka. Subhanallah. Makanya mohon maaf, saya sudah 2 minggu ini kalau di Jakarta sedang kampanye. Bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita puasa 2 bulan. 1 bulan kita yang puasa, 1 bulan lagi dengan cara memberi makan pada orang yang berpuasa. Bukankah dengan memberi kita mendapatkan pahala yang sama? Mungkin kita akan bertanya, ya Allah, berapa biayanya? Maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yashtahi. Ya Rasulullah, tidak semua kita mampu menghidangkan makanan yang berselera. Kalau makanan yang lengkap dengan lauk pauknya, ya, berapa per hari? Kali 30 hari. Apa kata Nabi SAW? Pahala memberi makan pada orang yang puasa dapat diraih bagi orang yang memberikan segelas air, sebutir kurma, ataupun seteguk susu. Ya Allah, kita mampu Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita lihat, oh di masjid rumah kita, di masjid komplek kita, kalau maghrib banyak yang berbuka puasa, kita coba ya untuk kemudian memesankan air minum mineral dalam bentuk gelas. Ya. Kita lihat bagaimana di kantor kita sering banyak yang khawatir terlambat pulang dan berbuka puasa, kita belikan sekotak kurma. Subhanallah. Peluang pahala, peluang pahala, peluang pahala. Jangan sampai kemudian kita baru merasa merugi ketika Ramadan sudah lewat bagi kita. Bak kata pepatah, jangan seperti anak ayam mati kelaparan di tengah lumbung padi. Ironis, ada anak ayam mati kelaparan padahal di tengah lumbung padi. Ada di antara kita hampir 350-an yang hadir partisipan. Mungkin orang tua, ibu bapak dengan santrinya. Tapi di bulan Ramadan tidak mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Mirip seperti anak ayam mati kelaparan di tengah lumbung padi. La samahallah. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Bahkan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan apabila masuk bulan Ramadan, ini bukan nggak ada ibadah yang lain. Cuma yang paling fokus dari para ulama dan salafus saleh adalah baca Quran dan sedekah. Itu fokus mereka. Baik. Yang berikutnya adalah semangat untuk memaknai Ramadan. Ya. Ramadan bukan cuma sekedar menahan haus, bukan cuma sekedar menahan lapar, tapi bagaimana internalisasi. Bahasa yang lebih populernya adalah bagaimana meramadankan ya, bulan ini kepada diri kita. Umar bin Khattab mengatakan, saum itu bukan cuma sekedar menahan lapar, menahan dahaga, tapi menahan dari dusta, menahan dari kebatilan, menahan dari hal yang lalai, menahan daripada sumpah yang palsu, dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu tahu ulat. Ulat ini banyak orang yang jijik karena ngelihat bentuk tubuhnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika ulat ini masuk dalam kepompong, dan kemudian selang beberapa hari kemudian, dia keluar menjadi makhluk yang baru.
dia menjadi kupu-kupu. Saat itulah orang terpikat dan terpesona dengan warna-warninya. Menjadi seorang muslim setelah bulan Ramadan, itu juga sama dengan begitu. Ramadan itu bagaikan kepompong bagi orang yang beriman. Dia adalah private training. Dia merupakan training bagi kita untuk kemudian membereskan masalah-masalah kita. Saya kok kalau bergaul dengan orang banyak yang nggak senang dengan saya. Oh, ternyata tutur kata saya ini sering menyakitkan. Oh, ternyata saya ini terlihat angkuh dan sombong dan lain sebagainya. Ini coba untuk kemudian dibenahi. Keluar dari bulan Ramadan, ya Allah. Bagaikan ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kita menjadi muslim-muslimah yang orang terpikat dengan keindahan Islam pada diri kita. Ya. Saya berdakwah di Amerika, berdakwah di Eropa, berdakwah di Australia. Subhanallah. Sebelum orang melihat dan mendengar bagaimana retorika seseorang, orang itu melihat bagaimana akhlak kita. Subhanallah. Ya. Makanya seorang pendakwah dari Irak, ini seorang pendakwah dari Irak, beliau mengatakan, kun kal farosyah, taksiruha kullu ainin ra'atha walam tantik bi kalimah. Jadilah kita kaum muslimin dan muslimah bagaikan kupu-kupu. Setiap mata yang memandang akan terpikat, walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Subhanallah. Ketika orang melihat, oh ini ya, keluarga besar Arisalah. Oh ini yang anaknya mondok di Arisalah. Ya Allah, orang tuanya sopan, anaknya santun, hormat, baik, ramah. Subhanallah. Ya. Hadirin para pendiri surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah bagaimana para salafus soleh semangat untuk memburu Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan, taharrau Lailatul Qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, carilah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Allah menyebutkan bahwa ini merupakan malam yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri dari dua kata. Lailah artinya adalah malam. Qadar ada dua makna. Yang pertama adalah mulia, yang kedua adalah sempit. Kenapa disebut dengan malam yang sempit? Karena malam itu dalam riwayatnya Allah mengutus malaikat berduyun-duyun. Mereka berdesak-desakan untuk kemudian mencatat siapa yang di malam itu beribadah dan memohon pada Allah. Ya Allah. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Bagaimana memburu Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Hadirin para pendiri surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di bulan Ramadan banyak sekali Allah sediakan bagaimana peluang bagi kita untuk dikabulkan doa kepada Allah. Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibulah. Hadirin para pendiri surga Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin memperpanjang tentang keutamaan bulan Ramadan karena sudah banyak ustadz yang membahas. Ya. Kita sudah tahu bagaimana keutamaan Ramadan, bagaimana keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bagaimana keutamaan memberi makan pada orang yang puasa di bulan Ramadan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, ya, mengapa kok terkadang kita nggak tergerak untuk melakukan ibadah itu? Kita tahu bagaimana keutamaan sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Tapi ketika tadi ada tayangan peluang untuk wakaf, hati ini kok nggak tergerak, ya Allah. Padahal kalau kita wakaf misalkan untuk tadi radio SIP FM, ini semua siaran yang sampai ke telinga-telinga manusia daripada dakwah, kita dapat pahala jariah di sana. Ada tadi wakaf untuk rumah yatim. Tidakkah kita bersyukur, ya Allah, anak kita ini sebenarnya bisa jadi yatim. Kita kemarin sempat juga kena COVID, ya Allah. Ya. Jadi yang jadi permasalahan adalah kenapa kita sudah tahu keutamaan bulan Ramadan, tapi kok nggak tergerak? Jadi masalahnya bukan di sini, tapi di sini. Ya. Karena itu hadirin khotimah rahimakumullah, sekilas ini dari pengamatan saya, apa yang menghalangi seseorang dari memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan?
Yang pertama adalah makan minum yang berlebihan. Kekenyangan. Imam Ibnu Abi Hatim yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala, beliau mengatakan asy-syaba' yuthqilul badan. Yang namanya kekenyangan itu membuat badan jadi berat. Mager, malas gerak. Aduh, kayaknya malas. Ya. Kita ada pertemuan, kita ada ngaji, kita dapat info bagaimana ada pengajian di Arisala. Berat kita. Karena kenapa? Kekenyangan. Ya. Yang kedua, wayuksil qalba. Bagaimana dengan kekenyangan ini membuat hati menjadi keras. Hati tidak lagi kemudian terenyuh ketika melihat orang-orang yang tertimpa musibah. Hati tidak lagi kasihan melihat mereka-mereka yang miskin. Hati tidak lagi tersentuh melihat anak-anak yatim. Bagaimana kisah mereka ketika ayah mereka wafat karena COVID. Mereka cerita, terakhir berjumpa dengan ayah mereka. Ketika ayah mereka dijemput oleh ambulan puskesmas. Dari sudut pintu hanya melambaikan tangan. Sang ayah dibawa dengan menggunakan APD secara lengkap. Tidak boleh dijenguk. Dan kemudian mendapatkan message daripada pihak puskesmas. Ayahnya sudah tiada. Tidak bisa untuk dijaga, tidak bisa untuk dibawa, didampingi. Hanya foto dan video bahwa ayah mereka sudah dikebumikan. Tapi hati tidak terenyuh. Hati tidak tersentuh dengan hal itu. Karena kenapa? Terlalu banyak makan. Ya. Yang ketiga, wayuzilul fatonah. Orang kalau kekenyangan, maka kemudian otaknya menjadi tumpul. Cerdasnya berkurang. Ya. Wayajlibun naum. Kalau sudah kekenyangan tentu ya bagaimana kemudian mata menjadi mengantuk, dan yang terakhir adalah wayud'ifu 'anil ibadah, dan ini membuat malas beribadah. Ya. Buka puasa, makan dengan banyak, ketika kemudian sholat tarawih, ya Allah, ya, fly, ya, ngantuk luar biasa, mata berat rasanya, ya, kekenyangan. Ya. Ini yang menghalangi kita dari ibadah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ini yang sangat dahsyat, yaitu maksiat dan dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Hati kita ini asalnya putih. Ketika seorang hamba melakukan dosa, akan diteteskan tetes hitam dalam hatinya. Fa in taba wastaghfar saqula qalbuhu. Kalau dia bertobat, dia istighfar, hatinya bersih lagi. Fa in lam yatub. Tapi kalau dia nggak bertobat, bahkan mengulangi lagi dosanya, ikumurrona, maka itulah yang dimaksud dengan kunci, tertutup, terhalang dalam ayat yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Yang demikian itu sebenarnya karena mereka tertutup hati mereka dengan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat kedua dan ayat ketiga. Ini surat Al-Insyirah kalau kita kenalnya dengan surat Alam Nashrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha zahrak, yang artinya dan kami tanggalkan darimu wahai Muhammad wizrak, dosamu, anqadha, agar ringan, zahrak, punggungmu. Apa kira-kira artinya? Kurang lebih dosa itulah yang membuat badan kita berat. Kita bukan nggak tahu keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Cuma kita masih bergelimang dengan maksiat. Kita masih banyak dengan dosa. Ini yang membuat badan kita berat. Ya. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, seorang ulama salafus soleh. Wahai imam, kenapa aku berat untuk sholat malam? Jawabannya singkat, padat dan tegas. Apa kata beliau? Aq'adatka dzunubuk. Dosamulah yang menjadi sebabnya. Ya Allah. Ya. Ternyata dosa yang bikin kita berat beribadah, Bapak Ibu. Ya. Dalam sebuah syair yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Bagaimana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kam min nazratin mana'at qiyamal lail
Wa kam min aklatin mana'at tilawatal Qur'an. Berapa banyak pandangan mata karena siangnya melihat sesuatu yang haram menghalangi kita untuk sholat malam. Kita udah setel alarm di handphone, nggak bangun-bangun. Karena mungkin siang hari mata kita menatap sesuatu yang haram. Wa kam min aklatin mana'at tilawatal Qur'an. Dan berapa banyak asupan makanan karena memakan sesuatu yang syubhat, memakan sesuatu yang bukan hak kita. Apa yang terjadi? Berat untuk baca Al-Quran. Di masjid-masjid banyak mushaf-mushaf yang bagus. Ya Allah. Tapi kok berat untuk baca Al-Quran? Jangan-jangan masuk sesuatu yang haram dalam mulut kita. Ini yang kedua penghalang kita beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, penghalang beribadah itu adalah ekstrim dalam beribadah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian dalam keadaan ngantuk berat dalam sholatnya, hendaklah dia tidur. Hatta yadhhaba anhu naum, sampai rasa ngantuknya hilang. Kenapa? Karena kalau sampai dia sholat dalam keadaan ngantuk berat, ya, khawatirnya dia tidak tahu apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ngantuk ngomongnya nggak tahu apa yang, nggak sadar apa yang diucapkan. Nih, ya. Jadi kembali bahwa inilah penghalang-penghalang daripada memaksimalkan ibadah. Poin yang terakhir adalah Bapak Ibu semuanya, ini mohon maaf ya, yang menyimak, para wali santri, para guru dan lain sebagainya, ya, ini bukan pesan dari Pak Kapolsek, bukan pesan dari Pak Kapolda, bukan pesan dari ini, tapi waspada terhadap pencuri di bulan Ramadan. Dia tidak mencuri harta Bapak Ibu semuanya, tapi dia mencuri sesuatu yang lebih berharga daripada harta benda Bapak Ibu. Dia mencuri sesuatu yang tidak ada yang menjual dan tidak ada yang mampu membeli. Apa itu? Waktu. Ya. Waktu ini nggak ada yang jual dan tidak ada yang sanggup untuk membeli. Nah, pencuri-pencuri ini dia mencuri waktu di bulan Ramadan. Ya Allah, hati-hati. Ya. Saya amati ada 3 yang perlu kita waspadai pencuri di bulan Ramadan. Yang pertama, tayangan TV. Mohon maaf. Ya. Bagaimana sekarang TV itu, saluran TV, ya, berusaha untuk menghadirkan sinetron yang katanya religi. Ya. Sinetron-sinetron yang katanya kemudian ada berbau-bau agama. Ya. Dengan kemudian aktor-aktor yang legend, aktor-aktor yang kawakan. Ya. Sehingga tidak sedikit di antara ibu-ibu, di antara anak-anak gadis yang ketika mau tarawih khawatir, aduh, ntar kelewat sinetronnya. Terus jadi nggak sholat tarawih di masjid? Saya tarawihnya di rumah aja, Bu ya. Loh, terus kapan tarawihnya? Ya kalau pas lagi iklan, Masya Allah. Ternyata ketika iklan, dia baru saja baca Al-Fatihah, baca surat pendek, udah main lagi tayangannya. Nggak khusyuk. Ya, antara ingin dibatalkan atau tidak. Ya Allah. Begitu juga saat sahur. Padahal waktu sahur ini Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, orang-orang yang beriman itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita makan sahurnya jangan terlalu lama, setelah itu kemudian kita istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Kalau sahur ini biasanya stasiun televisi itu menghadirkan para pelawak-pelawak, komedian-komedian. Jadi makannya sebentar, tapi setelah itu ketawa-ketawa di depan TV. Ya Allah, mestinya kita istighfar, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seseorang, dia adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati tayangan TV. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Di antara pencuri di bulan Ramadan adalah nih, mohon maaf, pasar atau mal. Ya. Bukan berarti Bapak Ibu yang bekerja sebagai pedagang tidak boleh kemudian ke pasar. Tapi pasar atau mal ini sering melalaikan kebanyakan orang. Sering di pasar, mereka tidak ingat mana yang halal dan haram. Menipu, mengurangi takaran, berbohong, dan lain sebagainya. Bahkan lalai daripada sholat, dan lain sebagainya. Nah, pasar atau mal sekarang ini bukan cuma sekedar pasar atau mal yang offline, termasuk juga pasar yang online. Ya. Ini banyak menghabiskan waktu Bapak Ibu semuanya. Pilih-pilih. Ya. Masukkan ke keranjang. Nggak taunya sudah 1 jam. 1 jam setengah. Padahal kalau digunakan untuk baca Al-Quran, udah dapat 1 juz. Udah dapat 1 juz setengah. Begitu juga kalau kita ke pasar, ya Allah, belum macetnya, belum di dalamnya, begitu padatnya. Ya Allah, ini menghabiskan waktu kita. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ya, ada suatu kejadian menarik yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini diceritakan bahwa Nabi SAW yakhtubu qa'iman yaumal jumu'ah. Ini Nabi lagi khutbah Jumat, tiba-tiba kemudian datang kafilah dagang, ya, dari Syam. Dan kemudian berita ini sampai kepada para sahabat yang lagi di masjid. Apa yang terjadi? Ya. Fantolakon nas, fanfatalan nas. Ya. Orang-orang langsung kemudian bubar untuk kemudian menemui para pedagang-pedagang dari Syam ini dan meninggalkan Nabi SAW bersama dengan 12 orang saja. Ya Allah. Ini yang tadi saya katakan sering membuat lalai. Ya. Kelanjutan dari hadis ini adalah ketika para sahabat kemudian tersadar, kami meninggalkan Rasulullah SAW di masjid, maka mereka kemudian kembali. Apa kata Nabi SAW? Mal faqru akhsha alaikum. Bukan miskin yang aku khawatirkan dari kalian. Ya. Tapi apa? Ya. Yang Nabi SAW khawatirkan adalah antuftaha alaikumud dunya. Dunia terbentang bagi kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba akan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka akan membinasakan kalian seperti pernah membinasakan mereka. Subhanallah. Ya. Jadi ini pencuri di bulan Ramadan. Bukan berarti tidak boleh berdagang, bukan berarti tidak boleh ke pasar, tapi jangan lalai. Dan tadi saya katakan, kalau kita merasa ini Ramadan terakhir, fokus aja beribadah. Fokus aja. Ya. Dan pencuri yang ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini, ya, gadget. Ya Allah. Ya. Bagaimana kita rencananya hanya baca WhatsApp, ternyata ada berita menarik. Kita klik, ternyata beritanya bernyambung lagi terus. Ya. Kita sekedar komen, ngasih jempol atau segala macam. Gak taunya sudah 1 jam. Ya Allah. Gadget ini. Ya, termasuk pencuri yang mencuri daripada waktu yang Allah berikan pada kita. Ya, ini betul-betul menjadi tantangan bagi kita. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ada seorang pakar komunikasi dari Inggris. Beliau mengatakan bahwa gadget mampu mendekatkan yang jauh. Yang jauh bisa dekat. Misalkan kita punya saudara di Jakarta atau yang dari Sumatera Barat, ini banyak juga yang di Australia, ya. Ini banyak sekali, ya. Kita bisa video call. Nah, ini saya insya Allah akan Ramadan di Sydney. Ya, itu kan saya sering dapat video call segala macam, Masya Allah. Jadi kata beliau, gadget dapat mendekatkan yang jauh, tapi gadget juga dapat menjauhkan yang dekat. Ya. Yang jauh jadi dekat, tapi ternyata ya, yang dekat juga bisa jadi jauh. Coba deh, bagaimana suami istri duduk, ada anaknya, mereka duduk dalam satu sofa, tapi la haula wala quwata illa billah. Yang ibunya lagi sibuk TikTokan, yang ayahnya lagi sibuk game, anaknya bengong aja. Ya Allah. Ya. Kembali gadget ini bisa mencuri waktu kita. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikianlah bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita.
sambil harap-harap cemas dengan penuh kebahagiaan. Harap cemas karena ya Allah mudah-mudahan kita disampaikan umur. Sekaligus kita bahagia, ya Allah, bulan penuh keberkahan ini akan datang. Maka saya mengatakan siapkan target daripada kita. Bagaimana target kita dalam membaca Al-Quran? Bagaimana target kita sedekah? Bagaimana target kita program dengan keluarga? Bagaimana target kita dengan masyarakat? Kita akan mau khatam berapa kali? Kita akan ada acara dengan keluarga berapa kali, dengan istri, dengan anak, untuk kemudian saling menguatkan satu dengan yang lain, mulai dari sekarang. Dan tadi beberapa contoh bagaimana salafus soleh begitu bersemangat beribadah di bulan suci Ramadan. Dan tadi saya mengatakan ada beberapa hal yang biasanya menjadi penghalang kita dari beribadah, dosa dan maksiat, makan terlalu kenyang, ataupun beribadah yang ekstrim tanpa didasari dengan ilmu. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, waktu jua yang memisahkan kita sebagaimana yang diarahkan oleh gurunda kita, saya sampai 15 menit sebelum jam 10 dan saya kira demikian. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Buya Rahimul Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustazuna al-Karim wa jazakumullahu khairul jaza. Kita ucapkan kepada Ustaz kita, guru kita, Fadilatul Ustaz Dr. Haji Agus Setiawan LCMA yang telah menyampaikan di pendengaran kita semua sebuah tausiah yang berhubungan dengan tarhib Ramadan yang begitu menggugah dan menyentuh kalbu kita semua. Rasanya beruntung sekali lah kita semua yang hadir pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, mendengarkan pemaparan beliau tentang apa yang seharusnya kita perhatikan, apa yang seharusnya kita persiapkan, dan apa yang seharusnya kita maksimalkan selama bulan Ramadan nanti, yang insya Allah 2 hari lagi akan menyambangi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya kita ucapkan pada guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi ibrah bagi kita semua, dan tentunya menjadi timbangan amal kebaikan dan pahala untuk beliau yang menyampaikannya. Ayah Bunda, Bapak dan Ibu, asatiz dan ustazat yang dimuliakan Allah, seperti yang tadi kami sampaikan, kami di sesi acara kita pada malam hari ini, insya Allah akan menyediakan beberapa hadiah yang menarik untuk 5 orang ya, yang untuk dua kesempatan pertama akan kami berikan kepada 2 orang daripada ayah dan bunda yang bisa menjawab 2 pertanyaan nanti yang kita mohonkan kepada Ustadz untuk menyampaikan pertanyaan, dan dimohon kepada ayah dan bunda yang kiranya bisa menjawab pertanyaan tersebut untuk bisa menekan tombol angkat tangan yang ada di layar Zoom-nya, atau bisa juga dengan mengeluarkan suaranya. Kami mohon kepada Ustadz untuk menyampaikan 2 pertanyaan dulu Ustadz, dan kepada ayah dan bunda sebagai informasi bagi yang bisa menjawabnya, untuk hadiah atau prize-nya ini difasilitasi oleh Bank Syariah Indonesia ya, atau BSI. Ini udah mulai angkat tangan, tapi pertanyaan belum ya. Mohon sabar dulu Bunda. Dimatikan dulu angkat tangannya. Kita dengarkan dulu pertanyaan dari guru kita. Nanti insya Allah hadiahnya akan kami titipkan kepada ananda kita di sekolah. Untuk itu mohon nanti kepada Ustadz dan ayah dan bunda menyebutkan nama anaknya di pesantren Arisalah, nama ananda, kelasnya, dan nama lokalnya. Tafadhal Ustadz, jazakumullah khairan. 2 atau 3 pertanyaan tadi ya katanya? 2 dulu Ustadz. 2 dulu, baik. Ini nanti Afwan Ustaz, suaranya termute ya. Mungkin dari tim pesantren virtual nanti bisa melihat siapa yang raise hand untuk menjawab ya. Ya, raise hand. Bismillahirrahmanirrahim. Yang susah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan ini udah ada ngangkat tangan dulu, belum dimulai. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, ada lebih dari 10 sahabat yang dijanjikan surga. Ya. Jadi udah angkat tangan.
Pertanyaannya adalah berapa sahabat wanita yang dijanjikan surga? Dan rincikan. Silakan. Masya Allah, ini banyak sekali yang mengangkat tangannya. Ya, baik. Ya. Baik. Bagaimana baiknya Ustadz? Karena banyak sekali yang berminat untuk menjawab. Sepertinya semua saya nggak kelihatan mana yang duluan ini. Menyimak dengan baik. Jadi supaya lebih adil, karena mungkin Ustadz kita tidak mengenal satupun di antara wali murid kita di sini, kami serahkan kepada Ustadz Agus untuk menunjuk 2 orang daripada ayah dan bunda yang mengangkat tangannya di sini. Silakan Ustazuna. Dan mohon maklum Bapak ayah dan bunda, karena ini cuma sekedar selingan untuk memotivasi kita semua dalam acara ini. Baik. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pilih secara acak ya. Saya tidak kenal satu persatunya. Coba kepada Bunda Ghanaya. Bunda Ghanaya. Silakan Bunda Ghanaya, dihidupkan mikrofonnya. 7 orang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Perkenalkan, saya Bunda Ghanaya. Kebetulan tadi dapat link Ananda, nanti insya Allah baru kelas 1. Yang akan masuk Juni nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu menjawab semampu yang saya dengar tadi. Yang dijanjikan surga itu ada sekitar 38, ada 7 orang yang wanita, dan yang saya paham, yang saya dengar itu ada 7 orang wanitanya itu salah satunya istri Rasulullah dan anak beliau. Istri Rasulullah itu kalau tidak salah Siti Aisyah. Mohon pencerahannya lagi. Jadi itu yang saya ketahui Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Secara jumlahnya sudah benar. Jadi ada 38 sahabat Nabi, 7 diantaranya adalah wanita, 2 di antara 7 ini adalah istri Nabi SAW, yaitu Khadijah dan Aisyah. Dan 1 lagi adalah Fatimah binti Muhammad SAW. Baik. Ya. Pertanyaan yang kedua, dari 30... sebelumnya Ustadz, mohon kepada Bunda Ghanaya untuk bisa menuliskan nama anandanya dan kalau boleh berkenan nomor yang bisa kami hubungi. Ya. Bisa melalui japri ke nama kami yang ada di kolom chat. Terima kasih Bunda. Baik, silakan sekarang soal kedua. Dipadamkan dulu resennya. Baik. Pertanyaan yang kedua adalah bahwa ya para salafus soleh sangat gemar untuk berbagi. Ada sahabat yang kalau buka puasa selalu dengan orang miskin, siapa beliau? Ibu Yanti Marlina, ini yang paling cepat. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya videonya dimatikan aja ya Ustadz. Jadi saya bundanya dari 2 putri yang berada di Arisalah. Yang pertama Bunda? Kelas 2 MA, yang kedua kelas 2 SMP. Gitu, Ustadz. Jawaban dari pertanyaan Ustadz tersebut adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Masya. Betul. Alhamdulillah, barakallahu. Selamat Bunda. Mohon izin Bunda, nama anandanya salah satu siapa yang bisa dihubungi? Khairumil Insani Dwivia Ustadz, kelas 2 SMP, kelas Sanaa. Khairumil Insani. Iya. Baik, kelas 2 SMP Sanaa. Ya. Terima kasih Bunda. Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk 3 berikutnya Ustadz, kita habiskan dulu door prize untuk penjawaban pertanyaan. Setelah itu kami minta kesempatan juga Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan Ustadz. Dua berikutnya mungkin. Baik. Yang berikutnya adalah bahwa ya, apa ucapan Utsman bin Affan terkait dengan Al-Qur'anul Karim? Ibu Fitri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Mama Habibur Rahman, Ustadz, kelas 7, Makkah. Ya, silakan Bunda. Iya.
Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran. Allah, artinya apa Bunda? Seandainya hati kita bersih, suci, maka kita tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Masya Allah, betul sekali. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Bunda. Ibunda dari Ananda Habibur Rahman. Nah. Barakallahu fiki. Lanjut Ustaz, satu pertanyaan lagi berikutnya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi dijelaskan bahwa ya, umur kita ini merupakan, wah udah ada yang resen. Umur kita ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan ini waktu yang cukup untuk berpikir. Allah mengatakan waja'akumun nadhir dan telah datang peringatan kepada kalian. Apa maksudnya telah datang peringatan kepada kita? Ini Pak Daniel duluan ya atau Malika Prastisa? Pak Daniel duluan, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya orang tua dari Kansa kelas 7 Putri. Kansa kelas 7 Putri ya, Ayanda? Ya. Ya, tafadhal. Silakan. Apa maksudnya dari wajah akumun nadhir? Maksudnya adalah bahwa kita diberikan peringatan bahwa setelah suatu itu akan ada kalau kita membuat satu kesalahan akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Ya. Ada yang mau membantu? Silakan yang lain. Coba bantu boleh Ustaz? Dari Mama Malika Anla Pratista. Oh ya, silakan. Malika kelas berapa, Bunda? Oh, baru mau masuk Juli ini, Ustaz. Baik, mohon nanti dikirimkan nomor HP dan Mama Malika, silakan. Oh ya, kalau nggak salah pemahaman ya Ustadz, maksud peringatannya tuh seperti kulit yang sudah mulai keriput, rambut sudah mulai beruban, gigi sudah mulai copot-copot, kayak gitu Ustadz. Ya, baik, betul. Ya, jadi saya lebih sependapat, mohon maaf Bapak, ini dari mamanya Malika yang lebih tepat. Jadi maksud dari wajah akumun nadhir, telah datang peringatan itu artinya adalah apa yang ada pada tubuh kita ini itu sudah mulai berubah seiring waktu. Tadi saya katakan rambut sudah mulai ada ubannya, kulit sudah mulai ya. Itu peringatan bahwa kita ini sebenarnya sudah cukup banyak dikasih kesempatan untuk kembali kepada Allah. Demikian saya kira ya, wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Baik Ustaz, masih tersisa satu lagi pertanyaan Ustaz. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Masih tersisa ada satu lagi ya. Satu lagi ya. Baik. Dari sahabat yang dijanjikan surga, ada 5 sahabat yang paling terkaya. Boleh sebutkan siapa di antaranya? Bendri Herawati. Betul? Ya. Silakan. Silakan. Ibu atau Bapak Bendri Herawati, silakan. Silakan Bapak atau Ibu Bendri Herawati. Mungkin di unmute dulu mikrofonnya. Ya, mungkin atau tidak sengaja kepencet. Ya, kita boleh ganti dilempar ke yang berikutnya, Ustaz? Kalau di saya ya, Ibu Bendri sudah menjawab ya, silakan. Tadi ya Ustaz sebutkan cuma 2 Ustaz, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Baik. Abdurrahman bin Auf sekitar berapa Abdurrahman bin Auf kekayaannya? 17 triliun Ustaz. Kalau Utsman bin Affan? Saya di 15 triliun Ustaz. Masya Allah. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ibu Bendri. Mohon disebutkan nama anandanya di Arisalah.
Kelas 11 Ustaz, IPS Namanya? Azka Nafisa. Siapa? Azka Nafisa. Putri ya, Azka Ya Nafisa. Putri. Ini Kelas dua Ustaz 11. sama Mama Rasid Ustaz. Baik, baik Ibunda, terima kasih. Alhamdulillah sudah kita sampaikan 5 door prize ya, 5 hadiah yang bisa diberikan oleh Bank Syariah Indonesia. Dan selanjutnya kita akan mohonkan kepada Ustadz waktu yang tersisa untuk menjawab mungkin 2 atau 3 pertanyaan yang masuk di kolom chat kita. Namun kami sampaikan kepada ayah bunda, silahkan disampaikan semua pertanyaan yang ingin disampaikan di sini. Kami akan catat, kami akan tuliskan di catatan kami, dan semua pertanyaan yang masuk pada malam hari ini semuanya akan kita jawab, yang akan kita sampaikan nanti di grup WhatsApp yang sudah kita buat di masing-masing sekolah. Semua pertanyaan pada malam hari ini akan kita share di seluruh grup WhatsApp yang ada. Kami tidak tahu siapa yang bertanya, apakah anaknya di MA Putri, MA Putra, atau SMP. Yang jelas semua jawaban atau pertanyaan beserta jawabannya akan kami share di seluruh grup WhatsApp yang ada. Jadi silahkan disampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik Ustadz, kita pilihkan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat ini. Baik, ada banyak pertanyaan. Dari Bapak atau Ibu Azizah Batubara ya. Bagaimana cara yang ampuh untuk menjauhkan diri dari pencuri-pencuri tadi sehingga kita bisa memfokuskan diri untuk beribadah? Begitu pertanyaannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih untuk Ibu Azizah Batubara. Cara yang ampuh untuk menjauhkan diri dari pencuri tersebut adalah yang pertama, sibukkan diri dengan ibadah. Karena yang namanya waktu, kalau tidak kita sibukkan untuk hal yang bermanfaat, dia akan habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi langkah pertama adalah coba sibukkan dengan apa yang bermanfaat. Sebelum kita menyibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka kita bertanya kepada diri kita, saya kalau buka handphone, kalau saya begini, ada nggak manfaatnya? Kalau tidak ada, nggak usah. Ya. Saya teringat dulu ketika masih belajar di Mesir, itu ada seorang guru yang mengajarkan, hendaknya di pintu keluar kita itu ada kertas yang ditempel. Jika Anda ingin keluar rumah, tanya 3 hal. Apakah bertambah iman Anda? Apakah bertambah ilmu Anda? Ataukah bertambah amal Anda? Kalau 3-tiganya tidak bertambah, maka sebaiknya nggak perlu keluar. Kalau kita keluar untuk mencari nafkah, berdagang, nambah amal, berangkat. Kita keluar pengen nambah ilmu, belajar, majelis taklim, berangkat. Tapi kalau 3 itu nggak nambah, sebaiknya di rumah. Nah, itu jadi yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bagaimana kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, cari partner spiritual. Yang dimaksud dengan partner spiritual ini bisa dengan pasangan hidup kita, bisa dengan orang tua, wali murid yang lainnya. Yuk kita sibukkan. Ya, misalnya perangkatan, kita ada tadarus bareng, kita ada tadarus online, ya, atau partner spiritual dengan suami misalkan, ya, abang kita bikin target yuk di bulan Ramadan ini mau berapa kali khatam, ya, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua adalah coba cari partner spiritual. Yang ketiga tentunya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa dihindarkan dari pencuri-pencuri tersebut dan agar kita diberikan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian bisa selamat daripada pencuri tersebut. 3 hal ini saya kira ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz kami ambilkan lagi secara acak. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita istiqomah dalam kebaikan Ustaz, terutama selama bulan Ramadan? Sebab banyak sekali hal-hal yang melalaikan terutama kami ibu-ibu yang bekerja. Kadang target bacaan Quran tak sampai target, pagi mencuci, siang bekerja, menjelang maghrib memasak, malam kadang mengantuk saat mengaji. Kadang di kantor tergoda berghibah atau buruk sangka, dan lain-lain. Pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa istiqomah mengamalkan yang tadi Ustaz sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk istiqomah itu, yang pertama adalah berdoa. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang membolak-balikkan hati manusia agar kita diberikan istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, rajin hadir dalam majelis ilmu.
ya, seperti online sekarang ini, walaupun kita tidak datang fisik, tapi dengan hadir dalam majelis ilmu ini kita jadi diingatkan, oh iya, ya. Dan yang ketiga, mirip dengan yang tadi adalah coba cari teman-teman yang bisa ngedukung. Ya, misalkan Bunda di sini dengan suami, ya, untuk kemudian saling menasehati, ya. Suami juga kalau bisa membantu daripada kerja kita. Jadi cari partner, cari teman untuk kemudian bisa sama-sama membantu mengingatkan kita. Ya. Dan yang keempat adalah sekali lagi bahwa buat target, ya, daripada Ramadan ini apa yang mau kita targetkan. Jadi kembali doa, minta agar kita ya Allah dilapangkan hati kita, diberikan istiqomah. Yang kedua, rajin hadir dalam majelis ilmu, agar kemudian kita istiqomah itu diantaranya adalah dengan kita melakukan amal dengan dasar ilmu. Itu yang bikin kita istiqomah. Ya. Contoh misalnya kesibukan ibu yang bertanya, ini banyak sekali amal-amal yang terlihat ringan, tapi ternyata berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan zikir, misalkan mendengarkan bacaan Quran. Ini terlihatnya sederhana, tapi ternyata pahalanya besar. Dan yang ketiga tadi saya katakan adalah cari teman, partner spiritual, bisa teman di rumah, bisa suami, bisa teman di kantor, untuk kemudian saling ngingetin. Ya. Jadi di kantor juga demikian. Kalau misalnya kita sudah mulai ngobrol, keasyikan, dan tahu-tahu pengen gibah, Ramadan. Nah, jadi ada yang mengingatkan. Ya. Dan yang keempat adalah buat target. Karena dengan buat target kita jadi kemudian termotivasi dan kita jadi tahu apakah kita tercapai ataukah tidak daripada target tersebut. Saya kira kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustazuna. Pertanyaan terakhir mungkin karena waktu kita sudah melewat jam 10. Satu pertanyaan terakhir Ustaz kami pilih secara acak kembali dari yang tadi dari Umi Izzuddin ya, pertanyaan kedua tadi. Yang ketiga dari Ibu Fitri. Ibu Bunda Fitri, beliau bertanya, terima kasih sekali atas ilmu dan nasihatnya Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu dan dipanjangkan umurnya serta hidup berkah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana gambaran membaca Al-Qur'annya para salafus saleh yang bisa khatam Al-Qur'an bahkan dalam sehari sampai sebanyak 2 kali? Maksudnya aktivitas mereka sehari-hari atau mencari nafkah bagaimana sehingga bisa mengkhatamkan Al-Qur'an seperti tersebut? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, yang pertama adalah mereka fokus memang ya. Pada saat bulan Ramadan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi banyak yang seperti itu Bunda. Ya. Contoh misalkan saya tinggal di Jakarta ini ada beberapa pedagang yang dari mulai seminggu ini kemarin lah ya itu sudah mulai pulang kampung. Saya katakan kenapa pulang Mas? Ya cari uang cukuplah 11 bulan. Jadi yang bulan Ramadan ini khusus untuk beribadah. Jadi ada yang demikian. Ya. Nah, jadi ada yang kemudian betul-betul ya cari uang cukuplah 11 bulan kita tabung. Nah, 1 bulan Ramadan ini betul-betul difokuskan untuk ibadah. Nah, itu biasanya yang dilakukan oleh mereka. Kalau ditanya bagaimana mungkin, tadi saya katakan sangat mungkin. Ya, mahasiswa STIQ saja bisa menghatamkan dalam 15 jam. Bahkan di YouTube ada seorang syekh itu yang bisa menghatamkan 7-8 jam. Dengan bacaan yang bagus, ya artinya tingkat mutqinnya memang bagus, hafalannya sangat kuat, ya dan bacaannya sesuai dengan tajwidnya. Ya, jadi sekali lagi bahwa aktivitasnya ya mereka fokus dan yang seperti ini biasanya ada istilahnya penghasilan yang tetap Bunda, gitu kan? Ada yang berpenghasilan tetap dan ada lagi yang lebih hebat tetap berpenghasilan. Nah itu dia ya. Nah ini tentu misalkan mereka yang sudah punya ada sumber dari yang lain-lain sehingga kemudian di bulan Ramadan itu fokus saja tinggal beribadah ya. Jadi itu biasanya aktivitas mereka. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustazuna. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita Dr. Haji Agus Setiawan LCMA yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini dan juga telah menjawab sejumlah pertanyaan daripada ayah bunda. Tentunya belum semua pertanyaan yang bisa kami sampaikan untuk dijawab oleh Ustadz kita karena keterbatasan waktu kita. Namun sebagaimana yang kami sampaikan, insya Allah semua pertanyaan akan kita jawab. Akan kita share nanti di grup WhatsApp seluruh pertanyaan beserta jawabannya insya Allah. Jadi tidak usah khawatir ayah bunda. Dan begitu juga untuk ayah bunda yang ingin memanfaatkan grup WhatsApp kita per angkatan sekolahnya, silahkan.
disampaikan melalui grup-grup tersebut apa saja yang ingin kita ketahui tentang hukum puasa, hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Silahkan disampaikan, karena memang grup itu kami buat untuk kami dedikasikan untuk ayah dan bunda semua. Sebagaimana kami sampaikan tadi juga adalah kegiatan pesantren virtual ini adalah salah satu hasil atau manfaat wakaf yang kami kontribusikan untuk ayah dan bunda para wali murid yang berasal daripada aset wakaf yang dikelola oleh Badan Pengelola Wakaf Arisalah, yang diberdayakan, diproduktifkan dan menghasilkan manfaat wakaf yang diantaranya kami berikan untuk pelaksanaan kegiatan pesantren virtual Arisalah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz kita, Dr. Haji Agus Setiawan, yang tadi juga menyampaikan materi tentang wakaf, yang tentunya dalam kesempatan ini kami dari Badan Pengelola Wakaf Arisalah menyampaikan juga himbauan kepada ayah bunda, kalau seandainya kita mendengar ada orang yang ingin berwakaf, ya, seperti yang tadi Gurunda sampaikan, bahwasanya lebih baik kita meringankan beban yang akan kita bawa di akhirat kelak dengan cara mewakafkan atau menyedekahkan harta kita, daripada semua itu menjadi beban bagi kita kelak. Namun kami di BPW punya slogan yang lain lagi, Ustadz. Kalau dulu orang senantiasa mengatakan buat apa sibuk-sibuk nyari uang atau nyari harta, toh juga tidak bisa dibawa mati, maka sekarang konsepnya kita balik, harta kita yang kita cari di dunia ini semuanya bisa kita bawa mati, dan cara yang paling efektif untuk membawanya ke dalam kubur kita, ke dalam kehidupan kita setelah di dunia adalah dengan cara mewakafkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah disampaikan oleh guru kita, Dr. Haji Agus Setiawan LCMA, dan juga kepada ayah dan bunda, Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Dan himbauan dari kami senantiasa bersemangat untuk mengikuti setiap acara pesantren virtual yang ke depan akan terus kita adakan di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan, yang tentunya menghadirkan ustadz-ustadz kita yang betul-betul kompeten di bidangnya, dan juga ustadz-ustadz yang berskala nasional. Terakhir, kami mohonkan sekali lagi kesediaan daripada gurunda kita malam ini adalah bisa jadi malam terakhir kita di bulan Sya'ban, bisa jadi besok atau lusa kita sudah berpuasa, maka mudah-mudahan dengan doa yang dipimpin oleh beliau, insya Allah Allah limpahkan kepada kita semua panjang umur, berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keadaan kuat, dan bersemangat menjalankan ibadah Ramadan. Kepada Gurunda, kami mohonkan kesediaannya untuk memimpin pembacaan doa sebelum kita tutup. Terima kasih. Mari kita awali dengan istighfar. Mungkin dalam majelis ini ada kalimat kita yang tidak Allah ridhoi, ada niat yang bercampur dengan riya, kita mohon ampunannya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, kami semua yang hadir dalam pengajian malam hari ini seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui segala nikmat yang pernah Kau beri pada kami. Kau masih berikan kesempatan hidup hingga hari ini. Kau masih berikan hamba sehat. Kau masih berikan kepada kami limpahan nikmat dan karunia-Mu. Ya Allah, bagimulah segala puji dan kesyukuran. Allahumma ya Allah, kami juga yang hadir dalam kajian ini seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui segala dosa dan khilaf kami. Ampuni mata kami, ya Allah, yang terkadang masih berat untuk membaca firman-firman-Mu. Ampuni mata kami yang tidak memandang iba kepada orang-orang miskin di antara kami. Ampuni lisan kami yang masih suka berdusta, masih suka menggunjing, masih sering marah-marah. Ampuni lisan kami yang terkadang lupa menyisipkan doa untuk ibu dan ayah kami. Padahal mereka dulu tidak pernah lupa mendoakan kami. Ampuni kaki kami, ya Allah.
yang terkadang berat untuk datang ke masjid, terkadang berat untuk bersilaturahim. Ya Allah, ampuni kaki kami yang sudah lama tidak mengunjungi ibu dan ayah kami, yang sudah lama tidak mengunjungi makam orang tua kami. Ya Allah, sehatkanlah raga kami, sehatkanlah penglihatan kami, sehatkanlah pendengaran kami. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini kami lebih banyak khatam Qur'annya. Kami lebih khusyuk beribadahnya. Kami lebih banyak bersedekah dan wakafnya. Ya Allah, muliakanlah kami untuk meraih Lailatul Qadar. Selamatkan kami dari siksa api neraka-Mu. Masukkan kami ke dalam surga Firdaus-Mu. Allahumma ya Allah, berikanlah kami istiqamah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, di malam yang mulia ini, izinkan kami memohon, ampuni dan sayangi seorang wanita yang 9 bulan kami berada dalam rahimnya. Ampuni seorang wanita yang telah membesarkan kami dengan penuh cinta. Dia adalah ibu kami. Beliau sudah sangat tua sekarang ini. Allahumma ya Allah, ampuni juga seorang laki-laki yang bekerja banting tulang demi kami. Kami belajar bertanggung jawab, kami belajar bagaimana keyakinan daripadanya. Dia adalah ayah kami. Sayangi keduanya, sebagaimana mereka berdua telah menyayangi kami. Ampuni kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang pernah mengecewakan hati mereka. Ampuni kami yang pernah berkata kasar di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka. Lapangkan alam kuburnya. Pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, beri kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga-Mu. Jadikan rumah tangga kami sakinah. Engkau kucuri dengan cinta mawaddah warahmah. Ya Allah, lahirkan dari rahim muslimah yang hadir dalam kajian ini. Lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jaga akidah dan akhlak mereka, ya Allah. Jadikan anak-anak kami para penegak-penegak sholat. Jadikan anak-anak kami gemar baca Al-Quran. Anak-anak yang gemar menghafal Al-Quran. Anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Allahumma ya Allah, berkahilah ukhuwah di antara kami. Cabutlah rasa iri, dengki, dan dendam dari hati kami. Ya Allah, kami rindu para pemimpin seperti Rasulullah SAW. Berikanlah kami pemimpin yang takwa kepadamu, yang taat padamu, dan sayang pada rakyatnya. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang zalim. Selamatkan kami dari orang-orang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ini adalah permohonan kami. Hajat kami masih banyak, ya Allah. Engkau yang lebih tahu, kabulkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabah doa kita dan kita semua diberikan taufik oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan siap, dalam keadaan penuh semangat dan memiliki spirit yang tinggi insya-Allah. Demikianlah ayah dan bunda, para bapak dan ibu, ustaz, asatiz dan asatizah semua yang dimuliakan Allah. Dengan berakhirnya pembacaan doa yang dibacakan oleh guru kita tadi, maka berakhirlah acara persantren virtual Arisalah kita pada malam hari ini dalam rangka Tarhib Ramadan 1444 Hijriah. Kami selaku pembawa acara dan sekaligus moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam waktu yang dekat insya Allah nanti dalam event atau momen peringatan Nuzul Quran di pertengahan bulan Ramadan. Dan kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini memohon maaf jika dalam memimpin acara ini terdapat salah dan khilaf dalam perkataan kami. Kepada Allah juga kami memohonkan ampun, dan kepada ayah dan bunda semua kami mintakan maaf.
Demikian, terima kasih. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa dumtum fi ri'ayatillahi wa hifzih. Jazakumullah khair, Ustaz. Pamit Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi. Terima kasih ya Ustaz. Insyaallah besok balik insyaallah. Amin amin ya Allah. Izin live. Izin live Ustaz. Afwan. Ustaz. Izin keluar ya. Silakan. Izin keluar. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran